Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi yang pertama, yaitu perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian perkembangan setiap manusia itu mengalami perubahan di dalam hidupnya, mulai sejak ia di dalam kandungan hingga ia dewasa. Nah, perubahan itu disebut perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan dalam kemampuan, perilaku, cara berpikir, dan kematangan emosional seseorang. Berbeda dengan pertumbuhan yang hanya menunjukkan perubahan diri, perkembangan mencerminkan peningkatan kualitas diri seperti kemampuan berbicara, memahami perasaan orang lain, sehingga cara mengambil keputusan. Sehingga setiap tahap perkembangan itu memiliki peran penting untuk membentuk manusia yang matang. Materi yang kedua atau yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu ada faktor hereditas, yaitu hereditas atau faktor bawaan. Hereditas adalah potensi dasar atau gen yang berasal dari kedua orang tua untuk diwariskan kepada anaknya. Misalkan tinggi badan, bola mata, warna kulit, bakat, hingga kecerdasannya. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu berperan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Faktor lingkungan terdiri dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan keluarga itu sebagai pendidikan pertama pada anak, yaitu melalui pola asuh serta kasih sayang yang dikasihkan oleh orang tuanya. Yang kedua ada faktor lingkungan sekolah, yaitu sebagai ruang belajar formal melalui gurunya, teman sebayanya, atau anak itu belajar melalui kemampuan kognitif serta sosial, bahasa, dan nilai-nilai kedisiplinannya. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat itu sebagai lingkungan sosial yang lebih luas dan membentuk nilai-nilai budaya serta yang menjadi kebiasaan yang memenuhi perilaku seseorang. Lingkungan juga dapat memperkuat atau melemahkan potensi bahwa yang dimiliki oleh seseorang. Materi yang selanjutnya yaitu ketentuan Allah. Dalam psikologi Islam, perkembangan individu itu juga dipengaruhi oleh kehendak Allah. Ada hal yang tidak dapat dijelaskan oleh hereditas maupun lingkungan, seperti yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu ia mampu berbicara pada saat bayi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu harus tetap berusaha dan berdoa karena hasilnya itu berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian belajar adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Mulai dari anak-anak, bayi, dewasa, remaja, kita harus belajar mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh diri kita. Para ahli menjelaskan bahwa belajar itu ialah sebagai proses yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri kita atau setiap individu, baik perubahan pada pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya itu melalui pengalaman dan latihan yang dialami oleh setiap individu. Menurut Conrad, belajar itu merupakan atau yang ditunjukkan oleh adanya perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. Semara Dixner dan Briggs menegaskan bahwa belajar itu merupakan atau melibatkan proses mental seperti memahami, mengingat, dan mengolah informasinya. Dengan kata lain, belajar bukan sekedar hanya menghafal. Belajar adalah aktivitas sadar yang mengubah cara seorang itu berpikir, berperilaku, dan mencegah masalah yang terjadi di dalam setiap individu. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perubahan sebagai hasil belajar. Tidak semua perubahan itu bisa disebut hasil belajar. Ada beberapa ciri-ciri penting yang menandakan perubahan itu tersebut merupakan hasil dari proses belajar, yaitu yang pertama, terjadi secara sadar, individu itu mengetahui bahwa dirinya itu mengalami perubahan. Dan yang kedua itu bersifat fungsional, artinya perubahan itu bersifat atau bermanfaat bagi individu tersebut. Dan yang ketiga itu aktif dan positif, terjadi karena usaha itu membawa dampak yang baik. Dan keempat itu ada perubahan relatif permanen yang tidak sementara. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk belajar. Belajar ada dalam berbagai bentuk, yaitu ada belajar abstrak seperti belajar mempelajari konsep matematika atau tafsir ayat. Ada belajar keterampilan, misalnya
misalnya bermain musik, menulis, dan melaksanakan gerakan sholat. Dan juga ada belajar sosial, yaitu memahami cara berinteraksi kita dalam keluarga atau dalam sekolah atau dalam masyarakat. Selain itu, terdapat belajar kebiasaan, misalnya membiasakan disiplin dan akhlak yang baik. Dan ada juga belajar apresiasi, seperti menikmati musik atau menikmati seni, atau bisa juga itu dalam membaca Al-Quran. Setiap bentuk belajar itu membantu peserta didik berkembang secara utuh, bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga keterampilannya dan siswa itu memiliki karakter yang luas. Materi yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi kesehatan fisik, kondisi panca indera, inteligensi, minat, motivasi, serta emosi dan kesiapan belajar siswa. Siswa yang sehat, termotivasi, dan memiliki perhatian yang tinggi itu cenderung mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau lebih tinggi. Faktor eksternal itu meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau teman sebaya, dan kondisi non-sosial lainnya seperti cuaca, waktu belajar, suasana kelas, dan fasilitas yang disediakan untuk siswa tersebut. Pendidikan juga perlu memperhatikan semua faktor ini agar pembelajaran itu lebih efektif dan peserta didik itu juga dapat membangun potensinya secara optimal atau secara bagus. Yang ketiga adalah judul tema yaitu teori belajar. Pengertian belajar dan teori belajar. Belajar merupakan proses usaha sadar yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, perubahan sikap, maupun perubahan keterampilannya. Belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi melibatkan proses mental yang kompleks seperti memahami berpikir, memahami diri dan menyesuaikan dengan diri dengan lingkungannya. Sementara itu, teori belajar ialah seperangkat konsep dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Sedangkan teori belajar itu membantu pendidik memahami cara peserta didik itu untuk memperoleh pengetahuan dan bagaimana penjelasan itu dapat dirancang secara efektif. Penjelasan yang selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar pertama ialah teori behavioristik. Teori ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara simulasi dan respon. Tokoh-tokoh yang penting dalam teori ini antara lain Thorndike, Weston, dan Skinner. Dalam teori behavioristik, pengetahuan atau reinforcement memiliki peran yang sangat penting. Jika suatu perilaku diberi penguatan positif, maka perilaku tersebut cenderung akan diulang. Dan jika sebaliknya perilaku itu tidak diberi penguatan, maka akan cenderung menghilang. Yang selanjutnya ada teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori belajar kognitif itu lebih menekankan pada prosesnya berpikir. Belajar itu tidak hanya dilihat dari perilaku yang tampak atau yang baik, tetapi dari bagaimana peserta didik itu mengolah informasinya di dalam pikirannya. Dan teori ini juga memandang peserta didik itu sebagai individu yang aktif, bukan sekedar penerima informasi maupun yang baik atau yang benar. Oleh karena itu, pembelajaran perlu mendorong peserta didik untuk memahami, menganalisis, serta menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada teori belajar humanistik dan teori sibernetik. Pada teori sibernetik, manusia itu menempatkan pusatnya sebagai proses belajar. Tujuan utamanya menurut teori humanistik adalah pengembangan potensi diri dan aktualisasi diri peserta
peserta didik. Selain itu ada juga teori sibernetik yang memandang belajar itu sebagai proses pengolahan informasi. Teori ini menekankan bahwa setiap peserta didik itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima atau mengolah informasi yang didapat dari pembelajaran tadi. Karena itu tidak ada suatu metode yang cocok untuk semua orang. Karena yang menurutnya cocok itu kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan menekuninya. Materi yang selanjutnya yaitu intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan umum yang dimiliki oleh setiap individu untuk berpikir, memahami, dan menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya. Dan intelijensi itu juga berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah, belajar dari pengalaman, atau serta menggunakan pengetahuannya itu secara efektif. Dalam kajian psikologi pendidikan, intelijensi dapat dipahami sebagai potensi bahwa yang berkembang itu melalui pengalaman serta lingkungannya yang di sekitarnya dia. Oleh karena itu intelijensi itu tidak hanya diukur melalui tes IQ, tetapi juga tercermin dalam cara seseorang itu berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya itu ada macam-macam intelijensi. Setiap individu itu memiliki jenis intelijensi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah intelijensi verbal, yaitu kemampuan berpikir menggunakan kata-kata atau dengan bahasanya dia sendiri. Dan intelijensi ini terdiri daripada individu yang pandai berbicara, menulis, serta menyampaikan gagasannya tadi. Ada intelijensi logis matematis, yaitu kemampuan berpikir seseorang secara analisis dan berhitung. Individu dengan kecerdasan ini biasanya dia itu menyukai angka, pola, dan pemecahan suatu masalah. Selanjutnya ada juga intelijensi spasial, yaitu kemampuan berpikir secara visual atau yaitu mampu berpikir dengan 3 dimensi. Individu dengan kecerdasan ini yaitu mampu membayangkan bentuk ruang atau membayangkan warna itu dengan baik. Selain itu terdapat juga intelijensi musikal, kinestetik, intrapersonal, dan interpersonal yang menunjukkan bahwa kecerdasan manusia itu bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki oleh individu tersebut. Itu ada faktor-faktor yang mengaruhi intelijensi. Intelijensi seseorang itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama itu ada faktor bawaan atau faktor keturunan yang memberikan potensi dasar itu pada sejak ia lahir. Faktor yang kedua itu ada faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikannya serta pengalaman ia belajar. Lingkungan yang mendukung itu akan membantu pengembangan potensi intelijensi secara optimal. Ada juga faktor kematangan dan pendidikan seperti usia, latihan, simulasi yang diberikannya tadi. Dan juga dia itu memiliki peran penting dalam perkembangan intelijensi seseorang. Materi yang kelima yaitu dengan judul motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau kekuatan yang muncul di dalam diri seseorang maupun dari luar yang menggerakkan individu untuk bertindak dan mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Robert E. Slavin, motivasi adalah proses internal yang mengaktifkan atau menuntun dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Dan kata lain, motivasi itu menjadi alasan bagaimana seseorang itu mau berusaha, bekerja keras, dan bertahan dalam menghadapi tantangannya. Di dalam dunia pendidikan, motivasi itu sangat diperlukan atau sangat memiliki peran yang penting dalam untuk menentukan semangat belajar, ketekunan, dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai prestasinya tersebut. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mengaruhi motivasi. Motivasi seseorang itu tidak muncul secara kebutuhan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mengaruhi motivasi berprestasi antara
juga perlu kebutuhan untuk dirinya itu dapat dihormati, atau dia itu memiliki dorongan untuk bersaing secara sehat. Faktor-faktor ini dapat ditemukan di dalam lingkungan pendidikan atau di dalam lingkungan keorganisasian, seperti pada mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan. Yang selanjutnya itu ada macam-macam motivasi. Secara umum motivasi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa adanya rangsangan dari luar. Contohnya yaitu keinginan belajar karena ia itu ingin memahami ilmu yang akan ia peroleh tadi. Dan sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu dorongan yang muncul akibat pengaruh dari luar, seperti pujian atau nilai atau dia itu diiming-imingi hadiah atau penghargaan. Dan keduanya itu memiliki peran penting untuk mendorong seseorang itu untuk berperilaku atau mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi. Memori adalah kemampuan manusia untuk menerima informasi atau menyimpan informasi serta memanggil kembali informasi tersebut ketika dibutuhkan. Dengan kata lain, memori itu memiliki peran dalam proses belajar, berpikir dan memahami pengalaman pribadi atau pengalaman hidupnya. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis memori. Menurut Atkinson dan Sivin, memori itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada memori sensorik dan yang kedua itu ada memori jangka pendek. Memori sensorik adalah penyimpanan informasi yang diterima oleh panca indera dalam waktu yang sangat singkat, seperti yang kita lihat dan yang kita dengar. Ini yang selanjutnya itu ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu menyimpan informasi sementara, biasanya hanya bertahan melalui 20-30 detik. Jika informasi itu diulang, maka dia akan cepat dilupakannya. Dan yang ketiga itu ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu untuk menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Bahkan dia itu bisa bertahan bertahun-tahun, seperti pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Tahap-tahap pemrosesan informasi. Proses memori itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah menginput atau memasukkan informasi ke dalam sistem memori tersebut. Dan kemudian itu ada informasi itu bisa disimpan dalam waktu sementara untuk menyimpan sensorinya tersebut. Setelah itu terjadi penyaringan atau memilih informasi yang penting. Proses pengelolaan pola yaitu memahami makna dari informasi tersebut. Informasi yang dipilih itu masuk ke dalam memori jangka pendek sehingga jika diulang terus-menerus atau serta dipahami akan disimpan ke dalam memori yang jangka panjang. Model-model memori. Yang pertama itu ada model memori Atkinson dan Sivin. Model ini menjelaskan alur memori sensorik, yaitu melalui memori jangka pendek hingga ke memori jangka panjang melalui proses pengulangannya dan pengambilannya kembali informasi tersebut. Ada model level of processing. Model ini menekankan bahwa informasi itu akan lebih mudah diingat jika prosesnya itu secara mendalam dan memiliki makna, bukan hanya sekedar dihafal. Dan yang selanjutnya itu ada model Tulving. Model Tulving itu menjadi beberapa memori, yaitu memori episodik, memori simatik, dan memori prosedural. Itu ada model paralel distribusi processing. Model ini menjelaskan bahwa memori itu bekerja sama dan saling menghubungkan sehingga manusia itu dapat mengingat informasi meskipun datanya itu tidak diterima atau datanya itu tidak lengkap. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu dengan judul tema emosi. Emosi itu berasal dari kata Latin yaitu emover yang berarti bergerak atau mendorong untuk bertindak. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa emosi itu selalu berkaitan dengan dorongan perilaku. Menurut Daniel Goleman, emosi merupakan paduan antara perasaan, kondisi
respon terhadap rangsangan, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada macam-macam emosi. Secara umum emosi itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu meliputi perasaan senang, gembira, cinta, dan kagum. Dan emosi ini juga perlu dipupuk karena dapat mendorong motivasi atau perilaku yang konstruktif. Sebaliknya, emosi negatif itu meliputi emosi ketika marah, sedih, takut, dan rasa benci. Emosi negatif ini tidak harus dihilangkan, tetapi perlu dikendalikan agar tidak berdampak negatif berkelanjutannya. Selain itu, emosi itu juga dapat diklarifikasikan berdasarkan penyebabnya, yaitu emosi yang berkaitan dengan perasaan fisik, kondisi psikologis, dan kondisi fisiologis. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa emosi itu tidak hanya bersumber dari pikiran, tetapi juga kondisi tubuh dan kondisi lingkungannya tersebut. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab emosi. Munculnya emosi itu dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi atau berasal dari dalam diri individu tersebut dan ketidakpuasan serta rasa tidak terimanya dan rasa kecemasan atau konflik batin. Kondisi ini sering memicu negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Dan faktor eksternal itu berasal dari lingkungan seperti perlakuan orang tua atau perlakuan guru itu tidak adil, baik kritik berlebihan serta lingkungan yang tidak harmonis. Dalam konteks pendidikan, faktor eksternal itu sangat berpengaruh dalam stabilitas emosi peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu hakikat berpikir. Dalam kajian psikologis, berpikir itu dipahami sebagai proses mental yang melibatkan pengelolaan informasi, bentuk konsep, serta pengambilan keputusan secara sadar. Berpikir bukan sekedar reaksi otomatis terhadap rangsangan, melainkan aktivitas kognitif yang kompleks. Proses berpikir itu melibatkan tahapan seperti pengamatan, penyimpanan informasi dalam memori, hingga pemanggilan kembali informasi ketika dibutuhkan kelaknya. Dan selain aspek kognitif, proses berpikir itu juga dapat dipengaruhi oleh aspek afektif seperti motivasi, emosi, nilai, serta latar belakang sosial budaya individu. Oleh karena itu, cara berpikir setiap individu itu unik-unik dan berbeda dengan individu yang lain dengan yang lainnya. Jenis-jenis berpikir. Terdapat beberapa jenis berpikir yang umum dibahas dalam psikologi. Yang pertama itu ada berpikir secara kritis, yaitu kemampuan menganalisis informasi secara logis yang mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut. Dan yang kedua itu ada berpikir kreatif, yakni mampu menghasilkan gagasan baru yang orisinal dan yang informatif dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga ada berpikir ilmiah atau berpikir secara rasional yang didasarkan pada data, fakta, serta prinsip-prinsip logika ilmiah lainnya. Dan yang keempat itu ada berpikir divergen dan konvergen, yaitu berpikir divergen itu menghasilkan banyak alternatif solusi, sedangkan berpikir konvergen itu memiliki satu solusi yang terbaik. Dan yang kelima itu ada berpikir abstrak atau konstrak. Berpikir abstrak itu berkaitan dengan konsep ide yang memiliki dampak secara langsung, dan sementara berpikir konkret itu memiliki fokus pada objek nyata dan pengalamannya secara langsung. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir. Kemampuan berpikir seseorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor biologis, dan yang kedua itu faktor lingkungan sosial dan budaya, dan yang terakhir itu faktor pendidikan. Faktor biologis itu berkaitan dengan perkembangan otak atau memiliki fungsi itu seperti memori dan perhatian dari seseorang. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan sosial dan budaya.
memiliki peran penting dalam interaksi, bahasa, dan nilai-nilai yang dianut. Menurut teori Vygotsky, perkembangan berpikir itu dapat ditingkatkan melalui bimbingan dan interaksi sosial. Dan yang terakhir itu adalah faktor pendidikan. Dengan faktor pendidikan ini bisa melalui beberapa metode, yaitu metode pembelajaran, motivasi, minat, emosi, serta pengalaman sebelumnya yang sangat mengaruhi kualitas proses berpikir suatu individu. Terakhir atau materi yang ke-9 yaitu dengan judul perbedaan individu. Pengertian perbedaan individu itu merupakan variasi karakteristik yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pribadi yang unik dan tidak dapat disamakan dengan yang lainnya. Dalam psikologis, pendidikan individu itu dipandang sebagai makhluk biopsikososial, yaitu makhluk yang berkembang dan perilakunya itu dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Perbedaan individu itu tercermin dalam aspek kognitif, emosional, positif, kepribadian, serta latar belakang sosial budaya lainnya. Oleh karena itu, peserta didik tidak dapat diperlukan secara seragam dalam proses pembelajarannya. Setiap siswa itu memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Faktor yang mengaruhi perbedaan individu. Perbedaan individu peserta didik itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor utama. Yang pertama itu ada faktor biologis, dan juga ada psikologis, dan yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Pada faktor biologis yang mencakup kondisi fisik, kesehatan, serta kematangan sistem saraf, dan faktor genetik. Kondisi biologis ini mempengaruhi kesiapan belajar individu, daya ingat individu, serta konsentrasi pada individu. Yang kedua itu ada faktor psikologis, yaitu seperti kecerdasan seseorang, minat seseorang, motivasi, emosi, dan kepribadiannya. Dalam aspek ini menyebabkan variasi dalam cara berpikir, menyelesaikan suatu masalah, dan merespon pembelajaran. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial budaya. Pola asuh orang tua, hubungan sosial, serta kualitas belajar di sekolah turut membentuk perbedaan individu pada peserta didik. Strategi pembelajaran untuk menghadapi perbedaan individu. Untuk menghadapi perbedaan individu di kelas, guru itu perlu menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif, dan salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi untuk menyesuaikan konten, proses, dan proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut. Selain itu, proses belajar yang kooperatif dan pembelajaran yang berbasis proyek itu dapat membuat siswa belajar melalui interaksi sosial dan pengamatannya. Guru itu juga perlu melaksanakan asesmen dan diagnosis serta formatif agar dapat memahami kebutuhan belajar siswa lebih tepat. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.